Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rango Deni Rolumban Gaul, MPME 1I0180030, kelas B mata kuliah akustik kelautan dengan dosen pengampu Bapak Muktidono Wilopo SBI MSc. Oke, di sini saya mengambil sebuah jurnal di mana jurnalnya itu adalah berjudul Pengukuran Refleksi Akustik Ikan Tuna Menggunakan Instrumen Echosonder, di mana jurnal ini akan saya review. Oke, langsung masuk ke hasil reviewnya. Yang pertama itu adalah nama jurnal, di mana saya mengambil jurnal ini dari Jurnal Ilmu Kelautan. Yang kedua itu adalah volume dan halaman jurnal, terdapat pada volume 14.2 halaman 84 sampai 88. Yang ketiga itu adalah tahun jurnal, di mana tahun diterbitkannya jurnal ini adalah pada tahun 2009. Yang keempat itu adalah penelitinya adalah Hendrik M. Manik. Oke, lanjut. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah informasi refleksi akustik dari target strength atau sangat penting untuk pekerjaan akustik bawah air seperti penilaian stok dan studi perilaku. Target strength ditentukan oleh intensitas insiden dan gelombang backstreet. Pada prinsipnya adalah mungkin untuk mengkomputasi target strength tubuh ikan yang berkontribusi terhadap gemah, terutama penukaran ikan. Hamburan suara oleh ikan terlalu rumit untuk mendapatkan nilai target strength yang berguna untuk diturunkan dari model teoritis. Untuk tujuan praktis, perlu untuk mengukur target strength dengan eksperimen. Metode hidroakustik balok ganda diterapkan pada tuna yang didistribusikan secara vertikal pada berbagai kedalaman. Hasil dari metode dapat dikomputasi untuk memperoleh kisaran pertama target strength untuk tuna mata besar dan tuna sirip kuning, di mana ukurannya adalah ukuran remaja dan dewasa. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengukur tuna target strength ikan menggunakan kuantitatif echosonder dan menghubungkan target strength dengan panjang ikan dan volume renang kandung kemih. Yang berikutnya adalah metode penelitian, di mana metode pada kali ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode survei dan yang kedua adalah metode pengumpulan data. Yang pertama itu adalah metode survei. Kalibrasi transduser bawah air untuk memeriksa peralatan akustik dilakukan dalam tangki 1,5 dengan kedalaman 3,7 meter dan lebar 2,4 meter, diisi dengan air laut yang disaring. Transduser bawah air dipasang pada tangki yang mengendap secara horizontal. Pengamatan laut dilakukan secara survei di atas kapal riset vessel sepanjang 12 meter. Yang kedua itu adalah metode pengumpulan data. Apa yang dimaksud dengan metode pengumpulan data pada jurnal ini? Data akustik bawah air dikumpulkan dengan menggunakan speed beam echosonder dengan frekuensi operasi 38 kHz, sudut balok 6,9 derajat dan durasi 0,6 meter per second yang digunakan dalam kolom air laut ke atas hingga kedalaman 500 meter. Program MATLAB dibangun untuk mengekstraksi target tunggal yang dipilih oleh sound gemah. Nilai-nilai dengan menggunakan pengukuran formula tuna diukur target strength pada spesies 10 log tunggal. Yang berikutnya itu adalah hasilan pembahasan, di mana hasilan pembahasan pada kali ini terdapat 3. Yang pertama itulah estimasi volume penimbunan tuna. Yang kedua itulah hubungan target strength dan panjang ikan. Yang ketiga itu adalah hubungan target strength dengan volume penimbunan. Yang pertama itu adalah estimasi volume penimbunan tuna. Apa yang dimaksud dengan estimasi volume penimbunan tuna? Spesimen tuna digunakan untuk menentukan hasil antara volume swim bladder versus panjang flock atau FL untuk ikan tuna yang ditangkap oleh gigi rawai pada air laut di Pelabuhan Ratu. Panjang garpu ikan yang baru ditangkap diukur dengan satuan cm dekat. Volume swim bladder diukur pada 10 tuna sirip kuning dan 10 tuna mata besar. Swim bladder yang dipompa dikeluarkan dengan hati-hati dari rongga perut dan sirip kuning adalah 10 sampel untuk spesies. Yang kedua adalah hubungan target strength dan panjang ikan, di mana pada kali ini kita mendapat persamaan, yaitu bay gauge tuna target strength sama dengan 2,21,0 log FL kurang 77,67, di mana tuna sirip kuningnya yaitu target strength sama dengan 19,80 log FL dikurang 68,82, di mana pada kali ini terdapat sebuah grafik
di mana grafik ini menggambarkan dan menegaskan bahwa asumsi bahwa ikan tuna yang sangat efektif dalam mengendalikan volume alat renang mereka. Hal ini disebabkan oleh penimbunan yang selalu mengandung gas untuk menjaga kedalaman berenang ikan, dan area permukaan penimbunan menentukan insofikasi untuk relaktivitas suara. Penimbunan memainkan peran dominan untuk energi hamburan balik oleh ikan, namun sulit untuk mengukur laju sekresi gas ke kantong renang pada saat pengukuran. Oke, lanjut yang ketiga itulah hubungan target strength dengan volume penimbunan, di mana terdapat persamaan, yaitu biggest target strength 0,0036 SBV dikurang 30,16, di mana yellowfin target strength terdapat 0,0209 SBV dikurang 35, di mana terdapat sebuah grafik, di mana grafik tersebut menjelaskan bahwa memiliki target strength lebih tinggi sebesar 30 dB kira-kira dari tuna yellowfin dengan ukuran yang sama. Perbedaan ini sangat signifikan mengingat kesamaan kedua spesies baik dari segi bentuk ikan dan kepadatan dagingnya. Lanjut ke kesimpulan, di mana kesimpulan kali ini adalah pengukuran target strength ikan tuna bergantung pada panjang ikan dan volume swim bladder. Tuna mata besar memiliki target strength lebih tinggi sekitar 3 dB dibandingkan tuna sirip kuning dengan ukuran yang sama. Hasil ini juga mengkonfirmasi ikan tuna sangat efektif dalam mengontrol volume penimbunan mereka. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan jurnal, di mana kekurangan jurnal ini adalah peneliti tidak menuliskan saran, tidak terdapat lampiran pada jurnal ini, dan penempatan kata-kata dan tanda baca yang masih salah. Kelebihan dari jurnal ini adalah kata-kata yang singkat dan padat yang mudah dipahami oleh pembaca. Oke, terima kasih. Demikian presentasi review jurnal dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat berguna bagi kita semua dan kita dapat hikmat dan pembelajarannya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.